Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di dalam suasana Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebagaimana yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Pertanyaan yang patut kita sodorkan adalah mengapa di dalam ayat ini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Allah membuka ayat ini dengan pernyataan wahai orang-orang yang beriman. Ini yang perlu kita renungkan. Menurut seorang ulama, puasa itu adalah sebuah amal soleh. Salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka konsekuensi dari keimanan itu adalah berpuasa. Atau kalau kita balik, berpuasa itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sesuatu yang perlu dibuktikan. Karena iman itu sendiri ada di dalam hati. Orang bisa saja mengaku beriman, tetapi kita tidak tahu apa bukti bahwa dia betul-betul beriman sampai dia melakukan sebuah amal atau perbuatan yang menunjukkan bahwa dia memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ulama mengatakan innal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Al-iman laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan sesuatu yang manis ketika diucapkan. Iman itu bukan pula angan-angan. Innal iman ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati wa saddaqahul amal dan dibuktikan oleh amal. Oleh karena itu memang iman itu karena posisinya di dalam hati maka tidak bisa dibuktikan kecuali dengan melakukan amal. Oleh karena itulah di dalam kitab Lisanul Arab Ibnu Mandzur mengatakan al-iman idharul khudu wal qabuli lisyari'ah wa ma ata bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi. Iman itu sesungguhnya adalah menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariah serta apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakininya serta membenarkannya di dalam hati. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang orang-orang yang beriman yang sejati, seorang mukmin yang sejati akan mengerjakan, akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memiliki pilihan lain selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk berpuasa, maka dia akan berpuasa. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan sholat, maka dia akan sholat. Ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk berekonomi atau menjalankan muamalah
sesuai dengan syariah Islam, maka dia akan menjalankan muamalahnya sesuai dengan syariah Islam. Ketika Allah merintahkan kepadanya untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariah Allah, maka dia akan melaksanakan itu. Tidak ada keberatan sedikit pun bagi dia kecuali menjalankan semua yang dititahkan kepadanya dengan ketundukan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menggambarkan di dalam sebuah ayatnya, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Tuhanmu, demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikanmu Muhammad sebagai pemutus perkara di antara kalian, dan tidak ada sedikit pun keberatan terhadap keputusan yang telah diberikan, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Jadi seorang yang beriman pasti tidak akan memiliki keberatan terhadap ketentuan-ketentuan Allah, terhadap syariat Allah. Begitu juga orang yang beriman tidak ada pilihan lain selain melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan juga bagi seorang mukminah apabila Allah telah menetapkan suatu keputusan atas urusan mereka, akan ada pilihan yang lain selain yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi seorang yang beriman kecuali patuh tunduk, sami'na wa ata'na, kepada apa yang telah disampaikan, kepada apa yang telah diperintahkan kepadanya. Masyarul muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan adalah momentum terbaik bagi kita untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa ini dan juga dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita yang lain selain ubudiyah adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bukti bahwa kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya pilihan yang lain. Bagi seorang mukmin tidak ada pilihan yang lain kecuali menaati ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan adalah momentum pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati syariahnya, dengan menegakkan syariahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.